Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan diberi kesempatan untuk bersama-sama berada di kesempatan yang indah ini. Saya Eri Aryani dan rekan saya Lydia. Kita saat ini ada di program Living for Christ, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, menjadi berkat. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Dan untuk saat ini sudah bersama-sama dengan kita via Zoom meeting, Ibu Pastor Stefani Natalia dari JKI Sumba. Bagaimana keadaan Ibu di sana pasca bencana? Iya, pasca bencana di sini banyak sekali bangunan yang rusak, terutama rumah-rumah warga. Karena bencananya terjadi 2 kali kan, 2 hari berturut-turut. Yang pertama itu banjir pas hari Paskah, sehingga banyak sekali rumah yang di dekat saluran air, dekat bendungan itu hancur, rusak karena banjir. Lalu hari berikutnya tuh hari Senin setelah banjir itu angin. Pas angin itu badai Saroja ya. Pas angin itu banyak rumah yang rubuh, yang atapnya tuh keangkat semuanya karena angin yang kencang disertai dengan hujan pada malam itu. Kita di sini punya 5 pos pelayanan. Salah satu pos pelayanan itu yang kita baru saja bangun, temboknya tuh rontok setengah sebelah bagian kiri yang langsung berseberangan dengan gunung. Jadi karena angin itu datang dari gunung, akhirnya tembok di sebelah kiri itu roboh semuanya. Ada bangunan-bangunan yang lain juga yang harus roboh, sengnya terbawa angin karena angin malam itu kencang sekali. Kami turut bersimpati dan mendukung dalam doa untuk pemulihan di sana ya Bu. Kita akan mendengarkan tentang pelayanan dan bagaimana pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan beliau sampai saat ini. Bu, boleh diceritakan bagaimana awalnya Tuhan memanggil Ibu untuk melayani Tuhan? Iya, saya ini dari STT Sangkakala di Salatiga. Pada waktu 2015 saya pernah mission trip ke Sumba. Karena saya dengar kan di Sumba masih ada satu suku Marapu yang belum kenal Tuhan dan jumlahnya tuh banyak banget. Jadi kalau nggak salah tuh dulu saya pernah dengar info sebelum saya ke Sumba, itu mereka akhirnya karena nggak ditemukan terus nggak punya agama, mereka dipaksa masuk Kristen aja gitu, meskipun mereka belum mengenal Tuhan. Dan itu hanya sebagian saja, sebagiannya masih beragama Marapu. Saya waktu itu tertarik sekali untuk datang ke Sumba karena saya mendengar untuk mereka sembuh dari sakit atau mereka tahu tentang masa depannya, mereka lihat dari hati ayam atau hati babi yang dibacakan oleh salah satu pendeta Marapu atau disebut Wunang di sini. Nah, dan itu dipercaya oleh semua keluarga atau semua masyarakat dengan kepercayaan itu. Sehingga waktu 2015 ada kesempatan mission trip ke sini, saya datang ke Sumba. Pada waktu itu pertama kali saya datang ke Sumba. Lalu ketika saya datang ke Sumba, saat mission trip itu keadaan di sini tuh lebih memprihatinkan daripada apa yang saya dengar. Jadi yang paling mengena di hati saya itu ketika saya melihat anak-anak pergi ke sekolah tanpa alas kaki. Dan kita tahu sendiri Sumba adalah tempat yang sangat-sangat panas dan mereka bisa berjalan kaki lebih dari 5 kilo tanpa alas kaki, sehingga itu menjadi kayak beban perenungan saya secara pribadi. Ketika saya kembali ke Salatiga menyelesaikan studi 1 tahun berikutnya, saya ditanya sama Pastor Adi waktu itu untuk
melanjutkan kuliah atau kamu mau pelayanan di mana, dan saya kasih tahu bahwa saya ingin kembali ke Sumba. Jadi saya diberi waktu untuk berdoa, mempersiapkan diri. 1 bulan setelah itu saya kembali ke Sumba, itu tepatnya di bulan Oktober tahun 2016. Dan ketika saya kembali ke Sumba, sampai saat ini saya ada di tengah-tengah masyarakat Sumba, di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan kepercayaan Marapu. Wow, dahsyat ya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan yang paling berat dalam pelayanan Ibu? Paling berat pergumulannya adalah mengubah cara berpikir orang-orang di tempat ini. Jadi kebanyakan anak-anak itu diizinkan untuk beribadah, tetapi orang-orang tua, orang-orang dewasa, sekalipun ini bukan kesempatan pertama mereka mendengar Injil, karena sebelum saya datang itu sudah sangat terlalu banyak orang yang memberitakan Injil di tengah-tengah beberapa kampung yang saya datangi. Tetapi karena keterbatasan, lalu pemikiran mereka, kepercayaan itu terlalu kuat, sehingga itu menjadi alasan mereka untuk sampai mereka ikut Tuhan itu sulit sekali, karena sangat terikat dengan agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang tidak begitu membangun kehidupan mereka. Jadi di sini itu ada mayat yang kayak disimpan sampai bertahun-tahun di rumah, sampai 5 sampai 6 tahun, sampai mereka dapat dana yang besar dan cukup untuk mereka menguburkan mayat. Kayak hal-hal seperti itu yang tidak baik untuk kesehatan mereka, tapi tidak baik juga untuk kehidupan mereka, karena mereka tidak punya tabungan yang cukup untuk menyekolahkan anak-anak karena habis di acara adat istiadat di sini. Lebih sulit masuk ke situ, pemikiran mereka, paradigma mereka. Cuma ada 1-2 orang yang akhirnya mereka mengalami Tuhan, mengenal Tuhan lewat mujizat-mujizat yang terjadi. Jadi mereka sakit lalu tidak sembuh, setelah ke dokter, setelah ke dukun, dan akhirnya didoakan dia sembuh. Nah, itu jadi kesaksian yang besar sekali di sini. Jadi mereka sampai benar-benar mengalami kuasa Tuhan yang besar. Itu mudah banget mereka buat ceritakan kepada orang-orang. Wow, luar biasa. Dalam pergumulan pasti ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Ada tidak nggak Bu pengalaman pelayanan dalam penggembalaan yang begitu mengesankan di dalam Tuhan? Pengalaman yang paling mengesankan, salah satunya adalah ada satu kampung yang baru saya masuki itu sekitar akhir tahun 2018. Saya memasuki satu kampung, lalu penginjilan di kampung itu awalnya hanya karena mengenal satu anak kecil. Jadi kami biasanya masuk dengan kami bawa buku, kami ajari anak-anak membaca, karena di sini biasanya sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6 mereka itu masih sulit membaca. Mereka masih belum begitu mengetahui bahasa Indonesia. Jadi kami masuk dengan kami ajari mereka seperti bimbingan belajar begitu. Tapi tujuannya tetap Injil disampaikan. Satu ketika saya bersama teman-teman ketemu dengan salah satu orang tua di kampung itu, namanya Bapak Kris itu, dan dia sudah mengalami lumpuh selama kurang lebih itu 2 tahun. Dia sudah pergi ke dukun, dia sudah pergi ke orang pintar, dia sudah pergi ke dokter, sampai di dokter di rongseng tuh dia tidak ada masalah dengan tubuhnya dia. Tapi akhirnya kita bertemu dengan dia dan kita minta untuk kita doakan dia kalau boleh, dan dia mau didoakan. Pada waktu itu dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Jadi kakinya itu bisa digerakkan, lalu dia bisa sembuh. Dan dari Bapak Kris ini, dia dari kesaksian dia membawa kami bertemu dengan banyak sekali orang sakit yang akhirnya kami doakan. Dan lewat dia itu banyak keluarganya yang akhirnya mengenal Tuhan.
Wah, Tuhan kita dahsyat ya Bu. Sebagian besar para hamba Tuhan yang berstatus gembala pada umumnya hidup dari pelayanannya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak hamba Tuhan yang tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga pelayanannya. Nah, sekarang ini bagaimana Ibu memenuhi kebutuhan Ibu sebagai pelayan Tuhan? Iya, kebetulan pas di bulan-bulan mendekati Corona waktu itu, kami itu punya beberapa peliharaan dan kami berpikirnya waktu itu di sini tuh maaf ya Pak, babi itu sangat mahal harganya. Jadi banyak sekali yang pakai babi untuk acara adat dan lain sebagainya, sehingga babi di sini tuh 1 ekor 1 bulan itu umurnya 1 bulan harganya udah bisa 1 juta karena mahal banget. Dan kami punya peternakan babi yang sekitar 30-an ekor. Tapi pas di masa COVID itu di daerah Jawa sudah zona merah, kami masih aman, tetapi kena di babi. Jadi semua babi-babi kami tuh mati pada waktu itu. Akhirnya kesibukan kami setiap hari adalah kami bercocok tanam. Kami tanam sayur, kami tanam jagung, kami tanam terong dan lain sebagainya. Dan itu lumayan bisa menambah makanan di rumah. Kami juga karena COVID akhirnya tidak bisa pergi kemana-mana. Kami juga mengerjakan sawah yang adalah salah satu dari keluarga anak yang tinggal bersama kami. Dia punya sawah yang diberikan sama keluarganya dan kami kerjakan itu ketika masa COVID ini. Jadi puji Tuhan puji Tuhan mencukupi semua kebutuhan kami sih di saat masa-masa COVID ini. Luar biasa, pasti Tuhan menyediakan. Muncul pertanyaan, ada tidak nggak Bu pergumulan hari-hari ini selain pandemi COVID-19, atau memang status pandemi saat ini menjadi pergumulan berat buat Ibu dan tim di gereja? Iya, pergumulan lebih kepada masing-masing tempat pelayanan, karena kebetulan kami masih hampir sebagian besar gereja yang kami rintis di kampung-kampung, di pos-pos itu masih gereja rumah, jadi home church gitu. Jadi pergumulannya lebih ke semoga bisa membuat tempat ibadah bagi mereka yang ada di kampung-kampung, karena agama suku Marapu itu juga kayak beribadah di rumah. Jadi mereka pengen berbeda daripada mereka yang sudah mengenal Tuhan nih, pengen berbeda tempatnya. Meskipun sampai sekarang kami tetap menjelaskan bahwa yang paling penting adalah pertobatan mereka sungguh-sungguh. Jadi lebih ke situ, dan juga ke tenaga pelayanan ya. Jadi orang-orang yang punya hati datang ke tempat ini, mungkin yang mau mengabdi dan melayani di tempat ini, karena situasi di sini yang mungkin jauh dari kota, jauh dari banyak keramaian, jadi tidak semua orang yang datang ke sini bisa stay dalam jangka waktu yang lama. Jadi salah satunya juga tentang orang-orang yang mau melayani di tempat ini juga salah satu yang kami gumulkan. Kami membutuhkan izin juga untuk sekolah yang kami rintis di tempat ini. Ada beberapa izin yang syaratnya belum bisa kami penuhi karena tanah kami sudah dapat tanah yang diberikan sama desa, cuma untuk surat-surat tanahnya belum, karena untuk atas nama sekolah harus ada lembaga hukum yang lebih kuat, dan ada beberapa surat-surat yang kami perlukan untuk sekolah ini diresmikan. Tapi kami sudah melapor, kami sudah diketahui bahwa kami sedang bergerak di daerah sini dengan pendidikan, dan lebih berbeda daripada pendidikan yang lain yang ada di tempat ini, karena tujuan kami adalah karakter dan pola pikir anak-anak ini diubahkan mulai dari generasi ini. Juga salah satu, kembali lagi ke tenaga, jadi
kerinduan kami tuh sebenarnya kami rindu sekali ada anak-anak Sumba, ada orang-orang Sumba yang benar-benar bisa punya hati buat tempat mereka. Dan mereka bisa bangun tempat mereka. Karena kalau ada orang-orang yang asli dari Sumba, mereka bisa tahu budaya, mereka bisa tahu bahasa, dan mereka mungkin lebih mudah untuk membangun sesuatu dibanding kami-kami yang dari luar. Karena kalau di Sumba sendiri mereka sudah mengerti situasi, mereka sudah mengerti bahasa setempat. Tapi sampai sekarang ini, sampai sejauh ini kami belum menemukan anak Sumba yang bisa punya hati yang sama seperti itu sih. Luar biasa ya Bu, Tuhan pasti turut campur tangan. Amin. Kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu ke depannya nanti dalam pelayanan Ibu? Ya, yang jadi harapan dalam pelayanan di sini, orang-orang bisa mengenal Tuhan, banyak orang bisa mengenal Tuhan, itu yang paling utama. Kehidupan mereka diubahkan setelah mengenal Tuhan, kehidupan mereka yang lama diubahkan, dan selain itu juga kami rindu mereka juga punya kehidupan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya, karena kita tahu sendiri di Sumba banyak sekali orang yang terbelakang, mereka miskin gitu ya. Jadi kita melakukan banyak cara agar mereka bisa lebih produktif. Salah satunya dengan ada kain tenun seperti ini yang saya coba untuk buat tas dan dijualkan di luar. Dan ya itu harapan kami. Sumba bisa lebih maju. Sumba bisa lebih berkembang. Sumba, orang-orang Sumba, anak-anak Sumba bisa pintar, mereka bisa kelak bisa berdiri bagi tanah mereka sendiri. Karena Sumba ini potensinya besar sekali, tempatnya sangat indah, tetapi tidak ada orang-orang Sumba yang takut Tuhan dan bisa membangun tempat ini. Jadi kerinduan kami lebih ke generasi ini sih. Anak-anak dan anak-anak muda yang kami bangun lewat sekolah, pelatihan dan lain-lain, dan ada sebagian ikut dengan kami tinggal di Mission House ini, dan kerinduan kami mereka-mereka ini kelak yang akan berdiri bagi Sumba. Luar biasa. Terima kasih Ibu Pastor Stefani yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita mengenai pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan Ibu dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Ibu Pastor Stefani. Rekan-rekan sekiranya rindu untuk membantu pelayanan beliau, bisa mengirimkan persembahan kasih rekan-rekan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan semua uluran tangan kasih dari rekan-rekan sangat dibutuhkan oleh para hamba Tuhan. Dan percayalah bahwa setiap pemberian yang diberikan dengan sukacita akan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mengenal Kristus itu membantu memahami diri kita dengan sebenarnya dan seutuhnya. Melalui pemahaman rohani yang sejati kepada Kristus, tidak mungkin bagi seseorang masih memuliakan dirinya sendiri, hikmatnya sendiri, kekuatannya sendiri, kekayaan atau kebaikannya. Tapi hanya dilakukan di dalam Kristus, dalam hikmat dan kuasanya, dalam kekayaan dan kebaikannya, dan dalam dirinya saja. Semakin kita berusaha mendapat sukacita dengan cara kita sendiri, semakin terasa susah bagi kita, umat yang dipilih Tuhan. Di segmen topik kita hari ini kita akan membahas tentang hidup dalam sukacita. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Pendeta Priti Gracia. Ya, shalom. Shalom dari GBI Cahaya Injil ya Bu ya. Oke, saat ini narasumber kita memang masih muda ya. Seenaknya kita panggil kakak aja ya. Selamat bergabung ya Kak Priti. Terima kasih. Luar biasa, masih muda, sudah dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan.
Haleluya. Kita akan belajar banyak tentang hidup dalam sukacita bersama Pendeta Preti Gracia. Dan pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pendeta Preti adalah bagaimana agar orang percaya selalu bisa mengalami sukacita setiap hari? Sukacita setiap hari. Tentu kita butuh untuk menjaga sukacita kita setiap hari. Bukan cuman Sabtu atau Minggu, weekend saat semuanya terasa harus lebih ringan untuk dinikmati, tapi memang setiap hari. Kenapa? Karena tantangannya luar biasa setiap hari. Dan itu membuat kita harusnya mengerti bahwa saat kita jalani hidup dengan sukacita, itu kekuatan ekstra kita. Seperti di dalam Mazmur dikatakan bahwa kekuatan daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan itu kekuatan buat kita. Jadi tentu saja waktu kita jalani kehidupan kita sehari-hari, setiap hari kita butuh sukacita. Amin. Yes, sayangnya banyak orang yang berpikir bahwa tantangan kita selesai dulu baru kita boleh bersukacita. Padahal sebenarnya justru karena kita punya sukacita lah kita bisa hadapi segala macam tantangan setiap hari. Amin. Jadi bagaimana caranya supaya orang-orang percaya bisa memelihara sukacitanya? Yang pertama mengerti, punya pengertian bahwa sukacita itu bukan karena masalahnya selesai dulu, tetapi itu menjadi pilihan kita. Sudahkah selesai masalah atau belum selesai masalah kita? Kita memilih untuk bersukacita. Dan yang kedua adalah sukacita itu di dalam Tuhan. Makanya banyak ayat yang mengatakan bahwa bersukacitalah, bersukacitalah. Lah itu menjadi suatu undangan buat kita bahwa itu adalah keputusan kita, bukan keputusan keadaan. Keputusan kita untuk mau memperbesar sukacita kita sehingga kita mampu menghadapi tantangan, atau kita mau memperbesar tantangannya, lalu itu menjadi tendensi menghilangkan sukacita kita. Nah, bersukacitalah Alkitab katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Maka yang kedua adalah kita harus melakukan sukacita itu di dalam Tuhan, yang menjadi sumber sukacita kita, bukan menggantungkan itu kepada hal-hal yang lain yang duniawi. Nah, saya yakin dan percaya kalau kita gantungkan sukacita kita di dalam Tuhan, maka itu menjadi kekal. Apa sih yang kita inginkan hidup di dunia ini? Apakah cuman merasakan sukacita yang semu, yang mungkin hari ini menang lotre atau dapat hadiah atau dapat cashback, tapi habis itu cepat habis? Nah, itu kan sukacita yang semu saya sebut. Atau kita mau benar-benar merasakan setiap hari sukacita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan itu memang benar, betul. Kita hanya bisa temukan di dalam Tuhan. Amin. Pentingnya sukacita sampai Alkitab katakan bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah ya. Dan tadi Pendeta Preti katakan the joy of the Lord is our strength. Benar-benar itu kekuatan kita karena sukacita kita di dalam Tuhan ya. Amin. Berarti sukacita itu harus timbul dari dalam. Yes. Jadi bukan karena kondisi yang membuat kita sukacita, tetapi kita memiliki sukacita untuk mengubah keadaan. Yes. Betul ya? Yes. Nah, jadi kalau dalam kita ini misalnya dalam kehidupan orang-orang percaya, kondisi yang bagaimanakah yang seharusnya kita harus bersukacita? Adakah kondisi-kondisi apa saja yang seharusnya orang percaya bersukacita? Oke. Alkitab katakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Kalau di dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan always, selalu. Tidak ada spesifik bahwa masalahnya sudah selesai atau belum, pergumulan sakitnya sudah sembuh atau belum dan lain sebagainya. Tapi itu bicara tentang always. Kemarin, hari ini, minggu depan, bulan depan, waktu masih sakit atau sudah sembuh, waktu masih punya pergumulan atau sudah Tuhan selesaikan, always. Maka kondisinya adalah kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus bersukacita. Yang pertama tadi saya bilang bahwa itu adalah keputusan dari kita. Yang kedua, karena itu dari Tuhan. Bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka segala kondisi harusnya adalah kondisi yang mendatangkan sukacita. Amin. Yes. Tuhan, Alkitab juga berkata bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah menjadikan hari-hari baik, maka segalanya pastinya baik. Amin. Pastinya kita punya alasan untuk mengucap syukur dan bersukacita. Amin. Amin. Kata Tuhan, mari kita bersukacita. Ya. Karena hari ini harinya Tuhan. Ya, hari ini harinya Tuhan. Nah, saya mau tanya sama Pendeta Preti, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara sukacita kita setiap hari? Padahal kondisi sekarang ini
kelihatannya tidak baik ya. Mana ekonomi turun, ya banyak yang di PHK, dan masalah itu belum selesai sampai hari ini. Bagaimana cara kita bisa tetap memelihara sukacita kita? Terutama waktu kondisi tidak baik ya. Karena kalau kondisinya baik, semua orang bersukacita. Pasti bisa bersukacita. Nggak perlu disuruh, pasti bersukacita otomatis. Tetapi tantangannya adalah saat justru keadaan yang tidak baik. Nah, saya suka satu perumpamaan yang diajarkan, yang sering diberitakan. Waktu kita lihat pesawat dari sini, dari bawah, kita lihat pesawat itu ukurannya kecil, bahkan selembar daun pun bisa menutupi pesawat itu, betul? Tapi waktu kita datang ke bandara, ukuran pesawat itu menjadi sesuatu yang lebih besar. Bahkan satu pohon pun mungkin nggak bisa menutupi besarnya pesawat itu. Nah, di dalam kondisi-kondisi yang sulit, kita perlu melihat Tuhan bukan dari jarak yang jauh. Karena pasti masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah tantangan yang datang dalam kehidupan kita, itu membuat kita melihat Tuhan jadinya kecil. Tetapi perlu untuk setiap kita datang, mendekat, bangun hubungan dengan Tuhan, sehingga yang terlihat adalah Tuhan yang besar dan ajaib, dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Amin. Amin. Dan itu luar biasa, buat saya itu luar biasa. Waktu masalah itu, orang bilang taruh di belakang, kita harus arahkan hidup kita ke depan, maju terus, penuh dengan optimisme dan lain sebagainya. Yes, sebagian orang bisa meletakkan masalahnya di belakang. Mungkin masa lalunya, mungkin kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi ada hal-hal tantangan yang masih ada di depan. Nah, di depan ini yang membuat orang kadang sulit untuk maju. Maka kita butuh Tuhan. Sehingga Tuhan yang besar yang lebih terlihat. Amen. Daripada masalah yang kita hadapi. Amen. Dan itu menjadi sumber alasan kita untuk bersukacita. Alkitab katakan bahwa karena Tuhanlah juru selamatku, karena Dia menyelamatkan hidupku, aku bersorak-sorai, aku bersukacita. Di dalam Habakuk, saya boleh buka Alkitab ya? Boleh. Oke. Di dalam Habakuk pun dikatakan bahwa ada ayat yang sangat menarik, dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Wow, ini Kadang yang benar-benar tidak luar biasa. Benar-benar tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya Tuhan menjadi landasan, alasan kita bersukacita. Tuhanlah yang menjadi acuan kita, karena Dia menyelamatkan kita, walau kita punya atau tidak punya apa-apa. Dan ada di ayat yang 19-nya bahkan menyatakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yes. Amin. Amin. Jadi supaya kita boleh bertahan di dalam segala kondisi, kita butuh Tuhan. Betul. Besar kecilnya masalah itu tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Tergantung dari kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita dekat, kita bisa merasakan kebesaran Tuhan. Ya. Betul ya? Ya. Nah, muncul pertanyaan yang menarik nih. Apakah dampak positif dan negatif terhadap pandangan orang lain ketika seorang mengaplikan sukacitanya di tengah-tengah keadaan yang sedang sulit ini, Kak? Baik. Kita hidup penuh tantangan. Kita hidup bersosialisasi dengan banyak orang. Pasti cara pandang orang terhadap apa yang kita kerjakan berbeda-beda. Kita diam pun orang bisa menganggap sombong atau menganggap memang dia rendah hati, pendiam. Ya, jadi saat kita mengambil keputusan untuk bersukacita di tengah keadaan yang tidak baik, itu pasti sulit, pasti punya dampak positif dan negatif. Kita mungkin bisa menginspirasi orang, tapi juga kita mungkin bisa dibilang bahwa oh dia kayaknya nggak berat-berat amat masalahnya ya, dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Ya, gitu. seperti tidak ada masalah. Tapi gini, waktu firman Tuhan katakan bahwa hikmat Allah itu menjadi kebodohan bagi manusia, bagi dunia. Hikmat Allah adalah bersukacitalah senantiasa, sabar dalam kesesakan dan lain sebagainya. Itu adalah kebodohan buat manusia. Bagaimana tidak orang yang sedang susah harus tetap bersukacita. Yes, itu kebodohan bagi dunia. Tapi itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan. Yes. Karena itulah kekuatan kita. Amen. Di tengah segala macam keadaan. Maka apapun pandangan orang lain, positif atau negatif, mari kita ambil keputusan sama-sama. Yes. Bahwa kita mau lakukan yang benar. Di dalam 1 Korintus katakan bahwa kasih itu bersukacita karena kebenaran, bukan ketidakadilan. Mari kita tetap lakukan kebenaran. Kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya mau tanya lagi sama pendeta.
boleh nggak sih kita bersukacita terhadap misalnya musuh kita anggap musuh ini, dia mengalami sesuatu yang tidak enak, mengalami masalah ya. Terus kita bilang, itu pembalasan dari Tuhan. Apakah diperkenankan sebagai orang yang percaya untuk bersukacita dalam hal seperti itu? Saya rasa itu tricky banget ya. Tricky dalam artian kita tidak bisa sebenarnya membedakan mana memang itu adalah hukuman dari Tuhan atau memang itu waktu di mana Tuhan sedang membentuk seseorang. Apakah permasalahan yang dialami orang lain itu memang adalah hukuman dari Tuhan, atau itu adalah waktu di mana justru Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk menjadi terang, untuk berbagi sukacita, untuk menguatkan, untuk melayani, untuk menceritakan kasih. Karena balik lagi seperti ayat dalam 1 Korintus tadi dikatakan bahwa kasih itu bersukacita karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau orang lain sulit? Pada ayat Alkitab yang lain katakan bahwa menangis dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bahkan kita perlu untuk bersukacita. Ada ayat yang berkatakan bahwa namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berduka cita. Aku bersukacita bukan karena kamu berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Jadi alasan sukacita kita bukanlah karena orang ini mengalami duka cita, tetapi alasan sukacita kita adalah karena Tuhan menggunakan segala hal untuk kebaikan orang tersebut. Amen. Dan untuk kebaikan kita. Amin. Jadi tetap bersukacita. Bersukacita bersama-sama dengan setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Luar biasa. Firman Tuhan berkata, hendaklah sukacitamu melimpah. Yes. Ya. Boleh dijelasin Kak, apa artinya hendaklah sukacita kita itu melimpah? Okay. Melimpah, saya suka kata melimpah. Melimpah itu bukan cuma sesuatu yang meluap-luap. Melimpah itu asal katanya punya arti dari Tuhan, disukai Tuhan. Waktu Tuhan bilang, aku datang untuk membawa hidup yang berkelimpahan, hidup yang dari Tuhan, hidup yang disukai Tuhan. Maka sukacita yang melimpah, saya mau katakan bahwa sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang disukai Tuhan. Amen. Sukacita yang dari Tuhan itu kekal. Yes. Dia tidak berubah karena keadaan, dia mendatangkan damai sejahtera dan juga mentransferkan sukacita itu buat orang-orang sekitar kita. Amen. Jadi miliki sukacita yang melimpah. Artinya miliki sukacita yang dari Tuhan, yang disukai Tuhan. Tetap bersukacita sekalipun mengalami penderitaan, sebagaimana jemaat Makedonia. Oleh sebab itu fokuslah pada pengharapan janji Injil dan berilah dirimu dikuasai oleh Roh Kudus. Kemampuan untuk bersukacita di dalam penderitaan adalah hasil dari kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Priti Gracia yang sudah berkenan menjadi narasumber yang sudah memberikan berkat yang luar biasa ya. Bagaimana kita bersukacita. Jadi saudara, bersukacita itu adalah pilihan kita. Bersukacita itu dari dalam, bukan karena keadaan, tapi kita bersukacita untuk mengubah keadaan. Puji Tuhan, kita akhiri segmen topik kita kali ini dan kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan untuk kita mengenai hidup dalam sukacita bersama Bapak Pendeta Jimmy Lizardo. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa di apa kata firman Tuhan dalam topik hidup dalam sukacita. Tadi kita sudah mendengar di segmen kedua begitu luar biasa topik kita, yaitu hidup dalam sukacita. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. 2 Korintus 8 ayat kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Kemudian kita buka lagi di dalam Filipi 4 ayat 4, dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Seharusnya sukacita nampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Sukacita termasuk di dalam buah roh. Namun tidak mudah untuk tetap bersukacita, apalagi situasinya tidak menyenangkan. Nah, jemaat Makedonia telah menunjukkan sukacita tersebut, sehingga berita itu sampai ke telinga Paulus. Paulus menyaksikan bahwa sukacita dari jemaat Makedonia meluap selagi dicobai dengan berat dalam berbagai-bagai pencobaan. Mari kita melihat kehidupan jemaat Makedonia pada saat itu. Yang pertama, dicobai dengan berat. Pencobaan yang dimaksud di sini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Jemaat Makedonia meskipun miskin dan teraniaya, tetap dapat bersukacita karena mereka mendapat kesempatan untuk berbuat baik kepada saudara-saudara seiman mereka. Biasanya orang yang mengalami penderitaan akan merasa sedih, bahkan putus asa. Pikirannya hanya berpusat kepada keadaan kondisinya sendiri. Tidak begitu dengan jemaat Makedonia. Ya, jemaat Makedonia tidak seperti itu. Mereka tetap bersukacita, dan yang menjadi pusat perhatian bukan diri mereka sendiri, bukan juga penderitaan mereka. Justru yang menjadi pusat perhatiannya adalah orang lain, terutama orang-orang yang mengalami penderitaan juga. Mereka tetap menunjukkan diri mereka sebagai orang-orang yang berpengharapan dan tidak putus asa. Ini adalah kesaksian hidup bagi sesama. Bagaimana dengan kita? Di dalam Living for Christ ini ada dikatakan kita satu tagline-nya terakhir menjadi berkat. Walaupun di dalam kita menghadapi pergumulan dan masalah, mari tetap menjadi berkat. Saudara-saudara, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita tunjukkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus bahwa kita memiliki pengharapan yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, dari jemaat Makedonia kita juga belajar hal yang kedua, yaitu sukacita mereka meluap. Sukacita mereka timbul dari pengharapan akan janji Injil. Semakin berat penderitaan yang mereka alami, semakin melimpah sukacita yang mereka tunjukkan. Luar biasa. Terlepas dari penganiayaan yang mereka alami, sukacita mereka melimpah. Ya, bahkan ada efek sukacita itu terlihat dalam kontribusi yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Sukacita mereka tidak dapat ditekan oleh penganiayaan terhadap mereka, dan mereka dengan senang hati memberikan kontribusi untuk membantu orang lain. Yang ketiga yang kita pelajari adalah bersukacita senantiasa. Dalam tata bahasa Yunani, kata bersukacita di sini diambil dari kata kairet, ya, kairet. Merupakan suatu perintah yang menekankan kepada tindakan untuk meneruskan, bukan untuk memulai. Jadi bisa dikatakan dengan kalimat pendek, teruslah bersukacita, bukan mulailah bersukacita. Ini artinya apa? Bahwa Paulus mengakui kalau jemaat Makedonia sudah bersukacita terlebih dahulu, ya, dan dia berharap mereka terus bersukacita, sekalipun penderitaan yang mereka alami tidak kunjung selesai atau malah bertambah berat. Memang tidak mudah untuk melakukan perintah tersebut. Namun penguasaan Roh Kudus atas jemaat Makedonia membuat mereka bisa menunjukkan sukacita tersebut. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan terkasih dalam Yesus Kristus, kecenderungan manusia pada umumnya adalah ketika mereka mengalami penderitaan, yaitu mereka merasa sedih, mereka merasa putus asa. Namun kalau kita seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus? Kita harus tampil beda, amin. Yaitu tetap bersukacita sekalipun mengalami penderitaan, sebagaimana jemaat Makedonia. Oleh sebab itu, fokuslah pada pengharapan janji Injil dan berilah dirimu dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan yang dikasihi Tuhan, kemampuan kita untuk bersukacita di dalam penderitaan adalah hasil dari kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.